coba di-share ya. Oh, iya Pak. Oke, Pak. Ya. Sudah terlihat nggak, Pak? Sudah. Ya, Awalnya sudah, saya hentikan pengen, dulu. Hentikan dulu, hentikan. iya Pak. Nah, itu sensornya dipasang ke 4 tempatnya. Itu kan nggak ada sensornya. Iya, sensornya di mana tuh? LS1, LS2 toh ya? Iya Halo? Pak. Sensornya ke 4-empatnya harus ada. Jadi logikanya satu ya. Kan punya misalnya LS1, LS2, LS3, LS4, sampai 8 ya. Jadi misalnya LS1 mati, LS1 aktif kan, memicu menggerakkan ke depan. Akhir langkah silinder 1 mengaktifkan silinder 2. Jadi LS2 itu akan mematikan silinder 1 tapi mengaktifkan silinder 2. Bisa bayangkan? Bisa Pak, bisa Pak. Hmm. Begitu juga, begitu dia dia jalan maka dia mati di LS berapa ini? LS4, LS4 maka dia mengaktifkan silinder 3. Ketika mati oleh LS berapa? 6, 6 mematikan silinder 3, mengaktifkan silinder 4. Maka LS berapa ini? LS berapa ini? LS LS berapa ini? LS di 456778 akan 8 mematikan sekaligus memundurkan. Halo? Iya Pak. Ya, jadi ini kan saling berhubungan. Kalau misalnya logikanya belum apa? Belum bisa, coba dibuat di Excel. Jadi LS1 aktif, LS2 aktif. Jadi ini akan ketahuan problem apa yang belum sampai. Halo? Oh, baik Pak. Saya Halo? coba dulu Pak nanti Pak. Ya. Yang lain gimana? Ya, izin stop share ya Pak. Kenapa? Izin buat Halo? stop share. Ya, silakan. Kesulitannya sama Pak, seperti Sultan Pak. Ya, jadi contohnya kalau Anda ingin sebentar saya buatkan skema yang agak sederhana dulu supaya Anda paham. Ini, halo tadi yang mau apa? Share ya, Pak? Benar. Ada yang mau share? Belum? Nggak ada Pak tadi Pak. Niko cuman Oh, bilang kalau mirip saya gitu. oh gitu. Oh ya, ya sudah. Benar dan tunjukkan yang agak simpel. Jadi gini. Ya, saya kok belum clear. Oke, ini pengakunya.
Ya, ini contoh saya buatkan contoh yang Excel tadi. Kalau kita punya di sini soal berapa? Soal berapa? Soal 1, saya beri S1, S2 gitu ya, yang paling mudah. Enggak, jangan gini, bingung nanti. Saya punya di sini solenoid, udah. Nanti saya beri indeks 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ini dapat solenoidnya, coba cek belakan. Kan mudah, mungkin vektor aja supaya mudah daripada nulis lengkap. Kemudian saya punya di sini limit fit. Saya punya di sini limit fit mungkin LS ya, LS. 1 sama 2, 3, 4. Dan supaya mudah diurutkan, jadi silinder 1, silinder 2, silinder 1, 1, 2, silinder 2, 2, 3, silinder 4. Berapa gitu. Jadi kalau saya beri silinder maksudnya. Saya punya 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4. Jadi mungkin kalau kita lihat di sini, jadi ini silinder ya, silinder 1, 2, 3, 4. Nah, solenoidnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kalau kita lihat di sini, misalnya saya mulai dengan alat satu aktif, mungkin saya yang salah ya, itu kurang 1. Nah ini misalnya saya mulai dengan yang ini, saya beri misalnya saya beri apa 1 ya, saya tulisnya salah, artinya aktif 1 ya. Kemudian silinder 1 kan aktif, saya berinya angka 1. Solenoid 1 aktif. Begitu sampai 2, apa yang terjadi? Jadi LS2-nya kok taruh di miring, saya taruh di depan aja supaya kelihatan ya. Ya, jadi LS 1, 2, 3, 4. Jadi indeks ini indeksnya LS, kemudian ini indeksnya solenoid yang aktif. Ya, supaya paling mudah. Jadi ini akan 10, 10 yang berada di sini. Ini adalah indeksnya di sini. Saya buat yang agak beda supaya mudah paham memahaminya. Terlalu gelap. Ya, solenoid LS1 aktif, maka akan mengaktifkan solenoid 2, solenoid 1. Dia bergerak ke kanan, bergerak maju lah. Misalnya maju sama mundur. Misalnya. Kemudian solenoid 2 aktif. Ya, solenoid 2 aktif, apa yang terjadi? Maka, limit switch 2 aktif, maka dia akan 0. Solenoidnya 1. Solenoid 1 akan 0. Dia akan mengaktifkan pada solenoid belum 2 ya, solenoid 3, maka diaktif di sini. Ya, bisa bayangkan? Bisa, Pak. Ya. Setelah itu yang bergerak kan silinder 2. Saya beri indeks di sini hijau aja biar mudah.
Ini aktif, hijau. Ini aktif, hijau. Silinder 2 aktif, maka dia menyentuh apa? Ya, limit switch. Limit switch berapa? Limit switch-nya silinder ini, ya ini 1, 2, 3, 4. Saya punya agak supaya mudah juga saya beri silinder saja supaya juga mudah. Bentar saya kan. Ini miliknya silinder 1. Ini miliknya silinder 2. Ini miliknya silinder 3. Ini miliknya silinder 4. Ya. Jadi kalau ini aktif, maka dia akan bergerak ke kanan. Ke atas tadi, kalau Anda ngomong ke atas, ini mulai dari jam 6. Terus setelah itu dia berhenti pada saat ini tertentu. Begitu juga pada saat ini bukan 3 yang aktif, tapi 2. 2 mematikan solenoid 1, tapi menghidupkan solenoid 3. Maka silinder 2 yang bergerak. Bergerak, maka yang disentuh bukan limit switch 3, tapi limit switch 4. Ya. Lalu, kemudian 3 nggak aktif dulu, kita nanti belum di 3. Ini akan tersentuh limit switch 4 karena silinder 2. Jadi ini saya beri 1 juga, 1, 2, 3, 4. Jadi limit switch solenoid. Jadi limit switch 1, silinder 1 punya limit switch 1, 2, 3, 4, 3, 5, 6, 4, 7, 8. Yang pertama adalah solenoid limit switch 1 aktif, maka dia akan tersentuh, maka dia akan mengaktifkan silinder 1. Silinder 1 bergerak ke kanan, kemudian menyentuh limit switch 2. Limit switch akan mengaktifkan silinder 2. Jadi bergerak, maka dia akan menyentuh limit switch berapa? 4. Limit switch. 4. Silinder 2. 4. Oh iya, Pak. Ya, kalau dia punya silinder 2, maka dia akan tersentuh menjadi ini. Ini 0, saya isi 0 aja supaya mudah. Nah, terus ya selepas ini akan mematikan solenoid 3. Solenoid 3 jadi 0, tapi dia otomatis akan mengaktifkan solenoid 3. Berarti dia ke sini 1. Balik lagi di sini waktu dia coba solenoid, salah saya. Ini masih belum 3 tapi salah saya. Bukan di sini, coba cek dulu. 1, 2, 3. Jadi limit switch 4 akan mengaktifkan solenoid berapa? 5. Urutannya dicek bisa kok dihitung. Anda lihat di sini 0, 0 nih, coba lihat nih. Akan mengaktifkan solenoid 5. Coba Anda lihat di sini. Coba 3, 2, 1. Saya cek dulu. Dicek dulu supaya Anda bisa paham. Mulai pertama, solenoid 1 jalan, maka dia bergerak maju. Maka limit switch tersentuh, maka akan mematikan solenoid 1, tapi menghidupkan solenoid 3. Nah, solenoid 3 itu aktif, maka akan menyentuh limit switch berapa? 4. 4 akan mematikan solenoid 3. Jadi 0, dia akan mengaktifkan solenoid 5. Nah, solenoid 5 bergerak kan berada di sini, silinder 3. Maka nanti dia akan menyentuh limit switch 6 sehingga dia akan mati. Kemudian dia akan mengaktifkan solenoid berapa? Solenoid, saya yang salah, kita coba. Bentar, 1, 2, 3, ya benar. Solenoid 7, ini 1. Pada saat dia 0, maka dia akan memicu apa? Jadi ini sudah penuh. 1, 2, 1 dipuji sebelumnya.
2 dipicu miliknya 1, 3 dipicu oleh miliknya 2, 4 dipicu oleh miliknya 3. Kemudian dia berhenti, tempatnya berhenti yang disentuh berapa apa ya? Limit switch 8. Limit switch 8 akan mengaktifkan siapa? Solenoid Kembali 1. lagi tadi. Solenoid 2 kok solenoid 1? Benar, solenoid 2. Jadi untuk apa? Coba Anda. Oh, dia posisinya dia kan sudah di ujung. Satu periode ini dia itu di ujung. Masih bisa belum bayangkan? Aduh, Oh ini iya kan Pak, baru iya Pak. maju semua. Baru maju semua, maju. Nah, ini kan baru diakhiri maju. Maju ini nanti dia akan mundur. Mundur itu dia yang aktifkan pada saat dia misalnya solenoid 8 apa, kalau misalnya tersentuh, maka yang diaktifkan, ini solenoid 8 ya, yang diaktifkan siapa? Oh, ini 1. Ini kan dia berada 2, 4, ini 6 mestinya, ini 6. 1, ya 6 kan dia, 6 di sini kan, nah benar. 6 kan miliknya 3. Bentar sebenarnya dia aktif. Ya menghentikan, mengaktifkan. Ini 0. Ini 0, ini 0. Ya, sekarang kalau misalnya ini tersentuh akhir langkah dari 4, maka dia mengaktifkan posisi ini. Ya, ya. Belum bisa bayangkan, saya nulisnya yang salah. Iya, Mungkin bukan ke bisa, kanan Pak. tapi ke kiri. Karena ini akan kembali lagi ke sana, mulai lagi ke 1. Red. Ini masuk ke sini. Mundur loh ya ini. Satu periode ini itu baru bergerak ke kanan atau bergerak maju semua ini. Ini loh, sampai di sini maju sampai pol sebelum dia menyentuh solenoid 8, maka yang diturunkan adalah limit switch 8, maka dia akan mengaktifkan solenoid 2. Dia akan menghentikan 7 aktif, sebentar saya tadi, oh ya, 7 ini sudah 7 ya, 7 belum sebenarnya, ini enggak ada, dia bergerak, bentar saya cekkan dulu, saya ini salah. Yang digerakkan adalah ini. Sebenarnya satu jalan di sini, ya, satu kan ini kan gang, ini kan longgar. Maka masukkan solenoid 1. Ya, solenoid 2, solenoid 1, saya yang salah. Ini, bentar dicek dulu. 1, 0, ini 0. 0 ini. Karena dia solenoid 4 dia akan mati. Nanti dia dipicu oleh solenoid 6, bergerak, limit switch 6, mengaktifkan solenoid 7, maka sampai akhir langkah, maka dia tersentuh karena apa? Limit switch 8 aktif. Begitu limit switch 8 aktif, yang hidup adalah yang ini. Ya, bisa bayangkan? Halo? Belum? Bisa Pak. Iya, bisa, Pak. Ya, ini maju. Ini baru langkah maju. Langkah mundurnya apa? Begitu 8 maju, yang tersentuh limit switch mana? 4 ya, Pak. Setelah yang 2-nya maju. Belum 4. 2, 1, limit switch 1. Ini kan 8. 8 itu aktif. Jadi bentar, saya beri kodenya. Bentar, saya buatkan kodenya supaya mudah. Saya buatkan kodenya gini aja. Bentar, saya buatkan skemanya ya. Misalnya ini saya punya di sini. Bentar, saya beri warna berbeda. Mana lagi yang mudah? Enggak, supaya Anda paham bentuknya di mekanismenya. Oke, mana lagi? Saya punya di sini, bentar. Yang mudah supaya, nah, berapa itu? 4 ya, 4. Ini saya punya di sini, 1, 2, 3, 4. 4, kurang.
Mulai yang bawah mungkin supaya Anda ini skemanya 4 yang saya punya di sini. Yang mudah gimana supaya Anda bisa mudah. Oke, saya punya di sini apa? LS1, LS1. Ya, saya buat dengan skema ini supaya bisa mudah. Ini saya punya LS2, limit switch 2. Kemudian saya punya di sini limit switch berapa? 3. 3, di sini saya punya limit switch 4. LS4, 5. Di sini saya punya 6. 6, 6, 6. Dan ini saya punya di sini 7. Ganjil itu di ujungnya supaya mudah pahamnya. Ini 8. Coba kita cek supaya bisa mudah dipahami. Mulai ya. LS1 tip. Maka dia bergerak, maka dia misalnya saya beri pertama ini saya beri tanda beda, misalnya beri tanda merah. Ya. Lihat level ini. Pada saat dia menyentuh LS1 maka dia aktif. Tapi silinder pada posisi di tengah kan. Ya, maka si aktifnya LS3. LS3 saya tadi LS2 menyentuh LS2 ini, maka dia akan mengaktifkan silinder 2. Silinder 2 sampai dia menyentuh LS4. Ini saya beri warna merah. Ya, kemudian langkah selanjutnya LS6 tersentuh, maka dia solenoid ini akan berhenti, tapi mengaktifkan saya salah satu ini. Yang ketiga kan ke 6, 5 berhenti. Jadi yang mengaktifkan itu misalnya gini, 2 mengaktifkan silinder LS2 mengaktifkan silinder 2, LS4 mengaktifkan silinder 3, LS6 mengaktifkan silinder 6. Silinder 4 ke 6. Kemudian di sini saya beri tanda merah, maka dia bergerak, maka dia mengaktifkan ini. Ya, sekarang kita mulai yang kedua. 8 kan tersentuh. 8 ini akan memundurkan atau menarik dari silinder 1 ke belakang. Jadi kalau saya punya di sini LS8 akan memicu solenoid berapa? Solenoid 1, Pak. 1 toh, 2. Kalau 1 nembok picu kan nggak balik, nggak mundur. Ini kan solenoid 1 akan ke sana, solenoid 2 ke sini, solenoid 3 ke sana, solenoid 4 ke sini. Ya, bisa bayangkan. Oh, bisa, Pak. Bisa. Ya, jadi LS8 akan memicu apa? LS2. LS8 memicu solenoid 2. Ya, kemudian akhir langkah LS1 memicu solenoid berapa? Menghentikan dan memutus. Halo? Tadi ini sudah tahu ya ini yang satu. Sekarang yang kedua, mundur. Ini kan kondisinya di depan, saya beri warna merah. Pada saat LS8 tercapai, maka dia akan mengaktifkan solenoid 2. Ini loh, saya beri tanda ini, kita kejarnya dulu. Supaya ada space, mengetik. Pada saat LS8 tersentuh, maka dia akan mengaktifkan solenoid 1. Solenoid 2. Ini kan sudah jalan. Posisinya kan pada saat ini semua itu berada di ujung. Begitu kita ingin memundurkan atau menarik, LS8 memicu solenoid 2. Setelah itu yang tersentuh siapa? LS1. LS1 akan mengaktifkan solenoid berapa? Solenoid 4, Pak.
solenoid ya 4. Tapi bukan posisi di sini, tapi di belakangnya. Jadi kalau kita bicara di sini, ini 8, kemudian setelah itu akan mengusung solenoid 2. Begitu solenoid 2 akan terus atau mundur lagi periodenya. Saya menggeser sebenarnya bukan. Solenoid, solenoid 4. Benar, ya solenoid 4. Solenoid 4 bergeser menyentuh LS3 di sini. LS3 akan mengaktifkan solenoid 6. Ya, bisa bayangkan. Bisa, Pak, bisa. Ya. Jadi semua harus ada solenoid. Solenoidnya berarti ada semua. Yang kedua, setiap silinder punya kontrolnya limit switch sendiri-sendiri. Jadi dia memutar terus saja bergulir. Satu periode, tadi kan satu periode maju sudah, tinggal satu periode. Kalau sudah, mereka kan kembali lagi ke sini. Coba dicek itu. Ada satu hal yang perlu nanti dilihat, bagaimana efeknya di LS1, karena pemicu awalnya adalah di LS1. Apakah manual, apakah dimulai dari mana? Karena yang bergerak kan dari LS1. Coba dicek dulu, saya belum kirim apa kod dan Anda. Bapak mau tanya, Pak. Berarti nanti di rangkaiannya itu bakal ditambahin komponen apa lagi ya, Pak ya? Kan kalau misalnya kita cuma main LS itu nanti kayak yang bakal ngaktifin gantiannya kan nggak ada, Pak. Gantian periode kedua. Iya, Pak. Gantian periode keduanya, bentar. Anda tadi kan ngomongin sebentar, saya tunjukkan di, bentar. Ini ya, tadi kan ini, saya masuk ke sini, LS, maksud saya nggak urut, dari yang Excel. Ini maksudnya kalau sudah semua, untuk semua ya, tadi kan maju mundur. Yang ditanyakan yang mana? Waktu Enggak, Pak. periodenya. Maksud saya yang di rangkaiannya, Pak. Kan kalau misalnya di rangkaiannya itu kan cuman ada relay, terus ada switch-switchnya itu. Nah, kita nggak butuh sensor-sensor lagi kan, Pak? Nggak butuh komponen lagi, Pak. Nggak ada, cuman berurutan aja sesuai dengan gerakannya yang ada di sini. Cuman sensor kalau di sensor peletakannya itu ada di dalam silinder seperti ini ya, seperti sebentar saya sharekan dulu yang di ini. Ini kan sensornya di sini. Itu sensornya bukan mekanik, tapi dia dia magnetik. Jadi yang dipakai itu ini. Bentar. Kalau kita lihat di sini, kalau kita di sensornya magnetik yang mana, itu kita menggunakan 1, 2, 3, ada sensor magnetik. Beda bentuknya ya ini. Bentuknya yang ini. Ini itu dipasang, kalau kita lihat, nah ini bentuknya gini. Dipasang di silindernya. Jadi kalau dia ada power, maka kalau dia ada silindernya dekat dengan dia, maka dia akan menyambung. Jadi di power supply-nya, kemudian ini adalah sinyalnya. Apakah dia nyambung atau mutus gitu aja. Yang bentuknya seperti sini, dia nempel di silinder. Bukan limit switch seperti kita bicara di mekanik. Kira-kira bisa bayangkan, ini nempel di silindernya. Kita ada tunjukkan gambar yang lain, yang mekanik seperti apa. Kalau saya punya di sini, mekanik ya, kalau kita mekanik. Terlimit switch mekanik, ada nggak dia di sini? Nggak ada bentuknya. Coba, kalau di sini, nggak ada bentuknya dalam ini relay. Mekanik, bentuknya bukan itu, seperti carikan di tempat lain.
Saat saya keluar dulu, saya berikan yang limit switch tapi mekanik. Ini saya tunjukkan limit switch tapi mekanik. Nah, ini contoh yang mekanik itu ini terus saya yang salah. Ya, betul. Itu malah kemana-mana. Nah, jadi bentuknya bedanya kalau kita bentuknya ini apakah digerakkan ke kiri atau ke kanan sama aja. Statusnya bisa normally open, bisa normally close. Ini mekanik ya, ditendang atau didorong itu dia bisa merubah status. Apakah yang digunakan apa normally close atau normally open. Di limit switch ini tersedia 4 konektor, yang satu untuk normally open, yang satu untuk normally close. Mekanik. Kalau tadi adalah yang magnetik. Coba kalau saya keluar lagi, saya tunjukkan yang agak beda mungkin. Saya ingin menunjukkan limit switch tapi enggak keluar. Ya. Keluar. Nah, ini. Suaranya kedengaran? Halo? Nggak dengar, Pak. Enggak, Pak. Enggak. Saya tak keluarkan suaranya. Pakai share itu, Pak ya. Ya, bentar. Roller, lever, and plunger. Depending on the application, a limit switch may be a combination of two of the general types, such as roller lever. Okay, let's get started. Ini yang pakai roller. A limit switch is an electromechanical device operated by physical force applied to it by an object. The limit switch is used to detect the presence or absence of an object. These switches originally used to define the limit of travel of an object, and as a result, they were named limit switch. When you open the fridge door, a light comes on inside. How does that happen? Yes, you guessed it.
A limit switch is used to detect if the fridge door is open or closed. Let's look at another application of a limit switch that you may encounter at home. On many overhead garage doors, there is a limit switch that stops the movement of the door when it reaches its fully opened position. All right, now that we've looked at a couple of limit switch applications, where you might see them in action at home, let's have a closer look at the device itself. A limit switch is an electromechanical device consisting of an actuator mechanically linked to an electrical switch. When an object contacts the actuator, the switch will operate, causing an electrical connection to make or break. Limit switches are available in several switch configurations: normally open, normally closed, or one of each. Depending on the origin of the electrical schematic, you may see limit switches drawn in different ways. The International Electrotechnical Commission, or IEC, and the National Electrical Manufacturers Association, or NEMA, have slightly different symbols. Let's have a look inside a microswitch that is a type of limit switch. A microswitch has two limit switches operating together and sharing a common terminal. One limit switch is normally open and the other is normally closed. To be technically correct, the switch configuration is single pole double throw, or commonly referred to as SPDT. The dashed line indicates that both switches are mechanically connected and will operate at the same time. All right, let's connect the microswitch to a lamp circuit. In the inactive state, the red lamp is on as the device is not being operated by an object pushing on the trigger. When the trigger is pushed, the device will activate, and the green lamp will come on. Now that you've seen the limit switch in action, you are probably thinking about some of the applications where you have seen them in action. For example, you might see a limit switch operated by a container on an assembly line, or operated by a rotating machine part, or by any number of other moving mechanical objects. A limit switch could be used to count passing objects, or determining the position of a hydraulic cylinder. Limit switches are slowly starting to disappear from many industrial applications. They are being replaced by proximity sensors. Unlike a limit switch, a proximity sensor has no mechanical moving parts. A proximity sensor performs the switching action with electronic switches. Limit switches will not completely disappear anytime soon, as they outshine their proximity switch counterpart in their ruggedness and reliable operation in difficult environments. Generally speaking, limit switches are capable of handling much higher current values than proximity sensors. If you want to learn more about proximity sensors and other types of sensors, check out our other video called "What is a Sensor? Different Types of Sensors, Applications." You can find the link to this video in the description. Okay, let's review what we've covered in this video. There are 4 general types of limit switches. Semua ini mekanik, bukan magnetik, tapi ada satu tadi yang approximate, biasanya bisa tidak terbentuk. Jadi ya, semua punya fungsi yang sama, tinggal kita objeknya apa, apakah kita perlu yang apa ya, supaya tidak terbentuk, tidak fisik, berat fisik atau fisik. Kalau barangnya berat, ya biasanya pakai mekanik. Ya, seperti kita bicara limit switch-nya di rel kereta api, nggak mungkin pakai optik, nggak mungkin pakai magnetik atau approximate, dia kan mekanik. Karena kalau dia terlalu ringan kan mudah dipengaruhi oleh ya, angin atau lingkungan yang lain. Gimana kira-kira di limit switch? Ini mekanik ya, ini dua arah, bisa kiri, bisa kanan, statusnya bisa kita gunakan normalia pun atau nuralik. Ya kalau Anda bisa lihat-lihat di YouTube akan banyak, akan ada beberapa, ada yang simpel, ada yang terlalu lama menjelaskannya. Tapi dari simbolnya ini akan sangat mudah juga paham. Baik, ada yang ditanyakan?
coba dulu, nanti kita cek lagi minggu depan seberapa bisa paham di relasinya. Sebentar saya belum memberi kode absennya. Dan kalau gitu saya akhiri sampai minggu depan. Terima